Ya Allah, kecil sekali Kak di antara orang-orang ini. Atau kenapa? Di situ ada anjing pemburu. Guguk. Kayak ndak bisa kayaknya kuliah deh, ndak bisa ikuti kuliah dengan lancar, ndak bisa ikuti talaki dengan lancar, tapi ternyata Selaku buronan Dahsyatul lah pokoknya. Nama lengkap Afriyadi Ramadan. Nama panggilan Avatar. Nama gue Muhammad Ilham Pratama, dipanggil biasanya Ilham. Jabatan sebagai sekretaris. Nama saya Andi Mahfuz Muhammad Marala, biasa dipanggil Mahfuz. Hai, nama saya Muhammad Raihan Nur Khalis, ya guys ya, bisa dipanggil Rehan. Saya Akmal Sulaiman, di wawasan di bagian ini, tim redaksi. Muhammad Nur Sadik, akrab dipanggil Sadik. Hai guys, namaku Afwa Nahudia Arifuddin, biasa dipanggil Afwa. Perkenalkan, nama saya Usman Satrio Hidayah, biasa dipanggil Fantasi. Papi. Lebih sering dipanggil Rio. Kenalkan, nama saya Ahmad Fakir Fadli, selaku buronan. Ya, oke. Nama saya Faikar Adfaiz, biasa dipanggil Faikar, sebagai calon pinum. Saya Muhammad Rizky Fauzi Pratama. Nama panggilan Rizky Fauzi Iki atau Sembarang. Perkenalkan, saya Musawir Rahman, biasa dipanggil Musa. Halo, perkenalkan nama saya Haidatul Islamiyah, biasa dipanggil Hairiyah, Hoir, Her, Hera, Ra, dan lain-lain. Hairil Yusuf, bisa disapa Hairil. Hai guys, perkenalkan nama saya Alia Cantika Ramadhani, dipanggil Alia, sebagai kru tahun pertama di tim kreatif. Hai, perkenalkan nama saya Nurmadina Haska. Saya biasa dipanggil Madun atau Madinah. Pertama kali lihat kru wawasan itu keren dan berwibawa karena PDH-nya yang pakai. Intimidatif. Kayak mau makan orang ketika pakai ini biru-biru ini. Sebelum saya berangkat ke sini, ya jujur saja, dahsyatul lah pokoknya. Sibuk. Ya, wawasan mengajarkan ini, bagaimana sebuah karya dapat disebut sebagai suatu karya yang layak untuk disajikan kepada publik. Kaget. Pertama kali bengkel tulusan, kayak merasa Kak, ya Allah kecil sekali Kak di antara orang-orang ini. Tapi kecil dari pengetahuan, kalau badan besar. Wawasan itu kayak terkesan ngeri, apalagi kalau saya lihat gondrong-gondrong ya. Ada mulai dari apa, cara berpakaian, memang kayak bukan kayak orang biasa. Tegang, hektik, kayak ndak bisa kayaknya kuliah deh, ndak bisa ikuti kuliah dengan lancar, ndak bisa ikuti talaki dengan lancar, tapi ternyata ekspektasiku itu terbantahkan sama senior-senior wawasan yang ternyata orang-orang paling keren di kekeluargaan. Waktu ku diwawancarai sama Pak Pinum, dan ku bilang di situ tidak ada skillku, tapi mau masuk di tim kreatif, dan ternyata saya diterima. Itu saya melihat status WhatsApp mengenai permasalahan OIAA, mengenai terlambatnya maba untuk datang ke Mesir. First impression itu pada saat vokat, ketika masuk ke bagian Bifkom dan wawasan. Ketika itu ada salah satu senior yang berbaju navy memandang saya dan mengatakan, mau ku berkelahi? Wawasan ini termasuk salah satu yang bisa bikin saya jatuh cinta pada pandangan pertama selain dia. Ketika saya pertama kali mengikuti kewawasan, di situ saya lihat teman-teman yang lain itu saling mengkritik tulisan, saling menasehati bagaimana supaya tulisannya bisa lebih bagus lagi. Jadi di situ saya kira saya sangat beruntung bisa masuk di wawasan begitu. Dan karena saya penasaran, saya search lah di YouTube, ternyata cukup menarik dan bisa dijadikan tempat belajar, seperti belajar bikin pamflet,
belajar menulis berita dan lain sebagainya. Pas pertama kali meliput di PPMI di PPMI yang dimana pada saat itu saya masih belum mempunyai gambaran bagaimana cara meliput. Tapi pemberat waktu itu mengatakan datang saja, enggak apa-apa, langsung dicoba, ditok sendiri nanti itu. Waktu tahu pertama kali wawasan itu masih di Indo. Ada berita tentang keberangkatan tahun 2021 itu tentang keberangkatan karena corona, masalah visa juga belum keluar sampai diundur-undur kan. Di situ wawasan buat berita tentang itu keberangkatan tahun 2021. Meliput Wida, dan ternyata di situ Seiji sendiri laki-laki, kayak bagaimana rasanya nih? Diamanahkan ke KBRI momen pemilu pada saat itu, perhitungan suara atau rekapitulasi perhitungan suara. Bangga saja begitu. Nggak pernah aku lupa itu pas Ramadan Helwa tahun lalu. Di saat saya mau taking tausiah, kebetulan tempatnya di atas Imaro. Mau tahu kenapa? Di situ ada anjing pemburu, guguk. Jadi waktu meliput di KBRI untuk hasil pemilihan umum di Mesir, hasil pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia 2024. Ketika media lain itu sudah pulang, kita tetap menunggu hasil suara di tiap TPS, memburu data di tiap TPS. Dari jam ini, dari sore sampai subuh, dan pada akhirnya di situ memang wawasan yang paling terdepan untuk menginformasikan kepada publik secara real time. Saat pulang dari tagging sekitar jam 10 pagi, video yang di tagging tadi mau dikasih masuk di laptop, ternyata laptopnya hilang, guys. Momen paling gokil selama jadi kru adalah pas penggarapan konten Ramadan Helwa, kontennya Ustazah Hunna, karena pada saat itu hilang laptopku. Taking kasus itu deportasi, karena setelah kasus itu, setelah aku taking 4 hari kan ndak keluar rumah karena takut. Ketika penguploadan video mediator, nah di situ sudah banyak instansi, ada beberapa instansi yang menyerang, tapi sama teman-teman wawasan bahunya saling dirapatkan, saling merangkul dan berkata apa? Kamu tidak sendirian. Saat malam hari saya bersama Pak Pimret ingin mewawancarai dan langsung di tempatnya yang sangat mengerikan itu bersama Pak Pimret dengan Musawir. Dimulai dari momen paling kecil, momen yang paling singkat hingga momen yang paling lama, itu semuanya berkesan di wawasan. Ketika Pak Pimret berdiri, dia kesandung jendela. Jadi memang dia tidak bilang sakit atau apa, tapi saya lihat dari mukanya itu. Waktu taking video di Masjid Hakim bin Amrillah, waktu itu ngintip orang lagi sholat, ngintip orang Syiah lagi sholat. Kayak sholat apa ini gitu. Temu Ustazah Uki yang dimana sebenarnya baku dorong-dorong orang. Maksudnya tidak ada harapan bisa ketemu sama Ustazah Uki. Itu mendaftar wawasan terus di interviewnya. Karena di interviewnya itu bukan di tempat biasa guys, di pelataran Masjidil Haram. Sementara kan di jalan, itu kakiku tidak kurasai dilindasi sama roda tuk-tuk. Karena kenapa tidak kurasai? Karena sementara Kak balas chatnya ke Arehan, nah suruh Kak upload di wawasan, upload di IG-nya wawasan, dan di situ kayak apa ini? Oh ternyata sudah dilindas tuk-tuk begitu. Centang biru. mempunyai pengacara supaya kalau diancam ada backingan Hotman Paris, bro. Ada bibit-bibit gondrong pada setiap generasi di wawasan. Bisa lebih banyak karyanya di bagian tulisan kayak keagamaan begitu. Bisa menjadi media rujukan buat mahasiswati. Semakin berwarna, semakin berkembang, bukan cuma di Mesir,
tapi juga berkembang di ranah mahasiswa yang ada di Indonesia. Ada studio khusus atau imaro khusus untuk sekretnya wawasan. Alat-alatnya lebih proper lagi. Makin erat, saling merangkul, tetap solid. Ada satu device yang bisa dipakai. Menuangkan karya-karyanya di media sosial maupun di dunia nyata. Mungkin lebih menampilkan warna-warna yang berbeda. Semoga semakin berkembang dan semakin maju. Tetap berdinamika, tetap mengedepankan asas jurnalistik. Berharap wawasan tetap begini-begini saja. Tetap dengan kehangatannya, tetap dengan keseruannya, tetap dengan semangatnya untuk berkembang. Wawasan Fleksibel. dahsyat. Saudara. Luar biasa. Piscok. Sarangnya. Dahsyat. Nafi. Berantas. Skeptis. Kipas. Kipas angin. Keren. Dah. Oke. Das. Hebat. Udah kompak deh.